Pro 2 FM. Hey, this is Taylor Swift. This is Brennan from Panic at the Disco. I'm the only one of me. Baby, that's the fun of you. So take let's fly away. I've never been so wide awake. Nobody but me can keep me safe. I'm on my way. My name is Alan Walker. Give it up for Sabrina Carpenter. Please welcome Marshmello and Churches. Every day, you're saying the words that I want you to say. I'm on my way. Such a lover, I can never let me in. You're listening to Pro 2 Singaraja. Teman terbaik kamu. 'Cause I need you here with me. Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket. Hah? Sarbagita? Sarbagita. Saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending. Yang viral. Woi, Kak. Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan? That's why kita perlu tahu info update soal teknologi. Kamu udah pakai AI yang mana nih? BTW, kalau habis berkegiatan, mood kan turun tuh. Bangkitin lagi, request lagu di Pro 2 FM. Waktunya Pro 2 Hitlist. Perut lapar. Kita ini lapar. Dengerin rekomendasi kuliner dan jajanan UMKM bikin ngiler. Habis makan, udah kenyang, jangan lupa self-reward. Bukan self-reward itu ya, tapi ini. Yes, olahraga. Dengerin info dan beritanya. Ada yang happening dari dunia entertainment juga. Oh, kulit kerang ajaib. Apa yang harus kami lakukan supaya bisa keluar dari hutan ini? Tidak ada. Mantep ya, kalau mood bisa bagus terus, biar jadi smart people, melek isu kekinian di Indonesia dan mancanegara, kayaknya afdol ya. Tradisi Bu Pertiwi alias Tanah Bali jangan dilupain. Cek Dewasa Ayu, gatre terkini seputar Bali. Dan dengerin lagu Bali juga. Udah mulai larut, on the way istirahat, pastinya butuh yang rileks ditemenin lagu-lagu yang kamu suka. It's time for request time. Bahas film, dengerin terus ya, Pro 2 dari Singaraja, teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Hey, this is Taylor Swift. This is Brennan from Panic at the Disco. I'm the only one of me. Baby, that's the fun of you. So take let's fly away. I've never been so wide awake. Nobody but me can keep me safe. I'm on my way. My name is Alan Walker. Give it up for Sabrina Carpenter. Please welcome Marshmello and Churches. Every day, you're saying the words that I want you to say. I'm on my way. Such a lover, I
Iya, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Hai, kita masih di pada pagi hari ini terkait Asta Cita, nilai-nilai keindonesiaan teman Pro 2. Yang pasti aku nggak sendiri, sudah ada Nimade Laksmi Widyasari SH selaku guru dari SMA Lab yang bakal nemenin Kak Eni ngobrol-ngobrol pagi hari ini dengan topik penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan Gen Z. Nah, kita sapa dulu nih untuk temen ngobrolnya Kak Eni pagi hari ini. Hai, selamat pagi. Selamat pagi Kak. Oke, sehat pagi hari ini? Sehat sekali. Semangat ya. Iya. Ya, jadi Laksmi, pagi hari ini kita bakal membahas terkait penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan Gen Z. Nah, kalau kita sudah membahas kata Gen Z, jadi memang agak gimana gitu ya, karena memang beda banget entah dari perilaku, sikap dan sifat antara Gen Alpha dan Gen Z itu pasti berbeda banget. Nah, kalau Laksmi sendiri masuk Gen apa nih? Saya kebetulan masuk dari Gen Z. Masuk Gen Z. Oke, pas banget dong berarti ya. Iya. Kita ngobrol pagi hari ini. Nah, kalau dari sudut pandang kamu sendiri, gimana sih penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan Gen Z sehari-hari? Oke, terima kasih Kak. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Gen Z terlebih dahulu ya. Iya, oke. Jadi banyak sekali Gen Z ini bertebaran di media sosial, betul. termasuk saya gitu. Jadi apa sih sebenarnya Gen Z ini? Jadi Gen Z ini kepanjangan dari generasi Zoomers. Iya. Yang dimana Gen Z ini lahir di era teknologi. Jadi biasanya Gen Z ini lahir dari 1997 sampai dengan 2015 begitu. Nah, terus mereka ini kan berkembang di eranya teknologi begitu. Karakteristik dari Gen Z ini biasanya pemikirannya lebih kritis, Kak. Lebih kritis. Ya, lebih kritis, melek akan teknologi. Iya. Up to date banget kalau orang-orang yang pengen nanya tentang AI, website, aplikasi, kalian harus tanya sama Gen Z karena Gen Z udah paling tahu, up to date banget gitu. Terus kenapa sih saya ngambil topik dari Gen Z ini gitu? Mengambil topik Gen Z ini karena yang saya lihat bahwa Gen Z ini kan lahir di era teknologi yang sudah saya jelaskan. Terus Gen Z ini sibuk sekali dengan dunia maya, Kak. Di media sosial begitu. Terus dia lebih memilih di era teknologi lebih memilih di media sosial ketimbang menerapkan nilai-nilai Pancasila. Menerapkan nilai-nilai Pancasila kan bukan hanya di real life saja, Kak. Bukan hanya di dunia nyata, tapi di era iptek, di era teknologi begitu. Jadi berbicara mengenai Pancasila nih, Kak, sekarang. Kalau belum ada yang tahu, jadi Pancasila itu adalah 5. Panca itu adalah 5, sila itu adalah dasar. Jadi 5 dasar dari pedoman hidup dari bangsa Indonesia. Jadi siapa lagi kalau bukan remaja saat ini kalau bukan untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila di era teknologi sekarang begitu. Iya. Nah, tapi kalau menurut Laksmi sendiri gimana nih penerapan nilai-nilai Pancasila pada Gen Z zaman sekarang? Belum gini, Kak. Belum diterapkan sama sekali. Belum diterapkan sama sekali. Iya, belum diterapkan sama sekali oleh remaja-remaja saat ini. Karena itu, Pak. Karena itu sibuk dengan media sosial. Sibuk dengan gadget masing-masing. Iya, benar sekali. Nah, karena kamu kan selaku guru nih ngajar anak SMA. Nah, kan itu masuk kategori Gen Z juga. Iya, benar. Nah, mungkin kamu punya langkah-langkah atau trik tersendiri gimana sih menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada siswa-siswa kamu di sekolah? Kalau menurut saya kan guru PPKN, jadi setiap pelajaran harus berlandaskan dengan pendidikan Pancasila, harus berlandaskan dengan nilai-nilai. Jadi saya menerapkan di siswa-siswa saya itu, saya akan memberikan mereka tugas untuk melihat di real life bagaimana contoh-contoh dari penerapan nilai-nilai Pancasila dari sila pertama sampai sila kelima. Nah, itu mungkin langkah awal yang kamu terapkan ya kepada siswa-siswi kamu di sekolah. Nah, terus ketika kamu sudah memberikan pemahaman seperti itu, realitanya seperti apa? Bisakah Gen Z itu menangkap atau menerapkan ajaran-ajaran Pancasila yang sudah kamu kukuhkan tersebut? Kalau saya lihat di antara siswa-siswa saya, iya, ada beberapa yang sudah, ada beberapa yang belum, Kak. Begitu.
Oke, jadi kita bicara terkait realita aja. Iya. Oke, jadi berarti itu artinya belum semua dong siswa kamu ini bisa menerapkan pelajaran yang sudah kamu berikan. Iya, ada yang belum, ada yang sudah. Ada yang sudah. Lebih kebanyakan sudah. Kebanyakan sudah. Kebanyakan Nah, sudah. mungkin kalau yang belum itu mungkin ada faktor-faktor alasan tertentu atau gimana? Mungkin mereka acuh tak acuh kali Kak ya. Acuh tak acuh. Iya, karena itu yang saya tadi bilang, karena dunia maya sih Kak, sibuk dengan dunia maya, sibuk dengan gadgetnya. Jadi ya udah kita bodo amat aja lah, ini hanya Pancasila, hanya tulisan belaka Betul, gitu. betul, betul. Begitu. Mungkin banyak orang yang punya pemikiran kritis seperti begitu. itu ya, tapi sebenarnya itu salah. Salah Karena sekali. seperti tadi Laksmi bilang di awal, Pancasila 5 dasar kehidupan kita, jadi sebagai landasan. Tapi memang nggak bisa kita pungkiri, zaman sekarang anak lebih suka main gadget ketimbang baca buku, ya nggak sih? Benar sekali Kak. Tapi sebenarnya kalau kita kaitkan dengan teknologi dengan Pancasila itu sebenarnya berkaitan banget. Jadi meskipun tidak suka baca buku, tapi minimal di sosial media pasti sudah ada kan ya. Benar. Sudah ada juga mungkin mentor-mentor yang memberikan edukasi gimana sih caranya menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari kan, seperti itu. Nah, kalau menurut Laksmi sendiri nih, kalau misalkan nih kalau temennya atau muridnya dengar kata Pancasila, responnya seperti apa? Bagaimana itu Kak? Kalau misalkan nih, kan kalau kamu misalkan mengedukasi atau memberikan materi nih kepada siswa-siswi kamu di sekolah, kalau misalkan kamu ngomong Pancasila, respon mereka gimana? Respon mereka tuh sangat baik karena mereka itu tahu gitu. Apa sih arti Pancasila itu, tahu dia. Pancasila itu sebagai ideologi, mereka tahu, penjelasannya tahu, mengerti bagaimana penerapannya, tapi mereka itu untuk mengimplementasikannya yang susah sekali. Oke. Nah, kalau dari kamu sendiri selaku Gensi, gimana sih cara mengimplementasikan Pancasila yang benar ala kamu aja deh? Mengimplementasikan ala saya kayak dari mulai yang terkecil di keluarga dulu. Di keluarga dulu bagaimana mengimplementasikan sila pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima itu dari keluarga terlebih dahulu. Terus selain di pendidikan keluarga, selain di keluarga kita harus mengimplementasikan juga di media sosial Kak. Dengan cara berinteraksi dengan sopan dan santun kepada orang-orang di media sosial, karena di media sosial Kak itu kan jangkauannya bukan hanya di dalam negeri tapi di luar negeri juga Kak. Wawasannya luas begitu. Jadi itu kalau versinya kamu sendiri. Iya. Nah, Laksmi sebagai guru pendidikan Pancasila, pernah nggak sih kamu punya keinginan gitu? Mungkin kamu membuat video pendek atau konten-konten gitu, konten-konten ala kamu sebagai Gensi untuk mengedukasi Gensi-Gensi lain agar paham terkait dengan nilai-nilai Pancasila atau nilai-nilai keindonesiaan. Ada nggak niat seperti itu? Ada Kak, pengen sekali untuk bisa memberikan contoh yang baik sama Genzi sekarang, karena saya juga Genzi. Pengen sekali, tapi saya bingung karena kan orang-orang atau Genzi sekarang itu tertarik dengan drama-drama di media sosial Kak. Belum tertarik dengan konten edukasi begitu. Jadi saya pengen membuat konten edukasi yang lebih kreatif dan inovasi yang memang mereka tertarik untuk menontonnya begitu. Iya, karena kalau kita ngomongin masalah konten itu banyak sebenarnya kan, ada konten-konten. Cuman yang membuat menarik Gensi itu kayaknya belum terlalu banyak kan gitu. Nah, kalau kamu sendiri nih selaku Gensi, pernah nggak sih mungkin merenung kok kayaknya Gensi sekarang susah banget gitu nerapin nilai-nilai keindonesiaan, terus harus dengan cara apa lagi nih mengedukasi dia biar inget gitu, atau mungkin minimal lah biar sadar gitu? Saya melihat bahwa remaja-remaja sekarang contoh nyata untuk sekarang itu adalah membeli produk luar negeri Kak. Jadi mereka gengsi untuk memperlihatkan kalau mereka itu menggunakan produk lokal. Iya, itu salah satunya. Jadi menurut saya remaja sekarang harus bisa mengokohkan produk lokal agar bisa dikenal banyak orang, bukan hanya membeli produk luar negeri begitu.
Iya, mungkin sekarang gengsinya lebih tinggi Waduh, kali ya. gengsi sekali Kak. Gengsi banget. Gengsi banget. Jadi agak susah jadinya Iya. kita ya. Jadi mau sekali. jadi mau mengedukasi juga susah, mau memberikan contoh yang benar seperti apa juga susah karena mungkin belum dilirik gitu ya gensi-gensi sekarang. Jadi sebenarnya kembali lagi sih sebenarnya dunia teknologi itu mendukung banget, membantu banget, iya enggak sih? Nah, kalau kamu sendiri nih kalau kaitkan dengan dunia teknologi dengan nilai-nilai keindonesiaan, merasa terbantu nggak dalam memberikan mungkin edukasi atau pembelajaran kepada siswa-siswi di sekolah? Sangat membantu. Oke. Sangat membantu. Saya di sekolah juga saya membiarkan siswa saya untuk mengeksplor tentang kearifan lokal, tentang nilai-nilai Pancasila itu melalui gadget Kak, melalui internet. Karena kan kalau dalam buku hanya berpatokan dalam buku kan nggak meluas. Tidak meluas begitu. Jadi saya membiarkan mereka untuk mengeksplor kearifan lokal dan nilai-nilai Pancasila itu di gadget, di HP. Tapi ada dampak positif dan negatifnya juga Iya, Kak. pasti. Begitu. Jadi harus lebih hati-hati. Berarti kamu ketika mengajar membiarkan siswa menggunakan gadget? Kalau ada satu materi yang memang tidak ada di buku, saya biarkan, saya kasih website begitu Kak, untuk bisa mereka baca. Nanti saya akan menunjuk atau bergantian untuk mereka menjelaskan apa yang mereka baca di HP tersebut, di internet. Efeknya seperti apa? Ada yang memang benar-benar belajar, ada yang memang bodoh amat Kak. Gitu. Nah, jadi cara kamu mengembalikan semangat siswa kamu yang memang punya prinsip udah bodo amat apa sih Pancasila itu. Nah, itu biasanya pasti kamu punya trik-trik sendiri nih menghadapi siswa seperti itu, gimana Laksmi? Kalau saya sendiri karena praktek belajar saya bukan monoton untuk ceramah Kak. Betul. Jadi saya harus mencari cara dengan cara memberikan mereka project. Begitu. Memberikan mereka project dan kerja kelompok. Meskipun saya tahu kerja kelompok itu hanya 1 dan 2 orang saja yang curhat ya. 1 dan 2 orang saja yang bekerja. Yang serius, Tapi saya memberikan mereka project untuk menganalisis di kehidupan masyarakat Kak. Terjun langsung ke lapangan begitu. Biar lebih seru lah. Nah, itu berarti kamu sering memberikan project-project tersebut kepada siswa-siswi kamu? Terkadang saya kasih dulu materi, ya istilahnya ceramah, berdialog di depan kelas. Saat sudah saya berceramah tentang materi, saya akan memberikan tugas dan project. Tugas dan project. Nah, itu memang berarti memang sungguh-sungguh siswanya mengerjakan tugas dan project yang kamu buat itu, atau mungkin seperti yang kamu bilang tadi, paling cuman 1-2 orang aja. Nah, yang lainnya kemana gitu. Itu biasanya kamu tes satu persatu atau emang murni tugasnya itu aja yang kamu periksa? Saya tes satu persatu Kak. Tes satu persatu. Satu persatu saya tes karena bukan hanya hasilnya saja, saya akan menanyakan proses mereka dalam mengerjakan itu. Dari proses pembuatannya itu harus sedetail mungkin dipaparkan. Nah, kalau misalkan nih anggap dah satu kelompok ada 5 orang gitu. Ternyata yang paham cuma 3 orang, sisanya lagi 2 nggak tahu. Itu biasanya kamu memberikan efek jerah nggak, sebuah hukuman atau gimana? Tugas tambahan sih Kak. Tugas tambahan. Karena sebelum memulai tugas itu saya sudah katakan sama siswa saya, kalau ada yang memang tidak mengerjakan, tidak ada yang ikut mengerjakan, kalian bisa lapor ke saya. Gitu. Jadi saya akan memberikan tugas tambahan kepada siswa yang tidak mengikuti yang seharusnya. Nah berarti ada gini juga nih, ada hukuman juga gitu. Benar ya sekali. Sebagai efek jerah juga untuk siswanya. Memang sih nggak bisa kita pungkiri ya, anak-anak zaman sekarang itu emang susah banget diatur ya nggak sih? Iya benar sekali. Dan sebenarnya sih itu sebenarnya
gimana ya, agak rada susah sih karena orang yang terdekat sama siswa itu pasti keluarga, lingkungan keluarga. Tapi nggak bisa kita pungkiri juga karena orang tuanya mungkin yang punya pekerjaan seperti kita gitu, yang pagi-pagi udah harus ngantor gitu ya, nyerahin anak ke pengasuhnya aja. Ya tapi mau gimana lagi gitu, memang realitas seperti itu. Tapi peran orang tua juga sangat penting, nggak boleh kita lepas tangan gitu aja kan gitu ya. Pengawasan juga tetap, edukasi juga tetap untuk siswanya. Jadi agar paham lah, minimal paham dulu nilai-nilai keindonesiaan seperti apa. Oke teman Pro 2, silakan buat kamu kalau ada yang pengen nanya-nanya sama Laksmi langsung bisa ya di WhatsAppnya Pro 2 FM 0811 399 1054. Kamu juga bisa DM di akun media sosial kita, ada Facebook RRI Singaraja, Instagram dan TikTok RRI_Singaraja, atau kamu bisa live chat ya di aplikasi RRI Digital dan juga di channel YouTube kita RRI Singaraja Official. Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket. Hah? Sarbagita? Sarbagita, saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending, yang viral. Woi Kak. Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan? That's why kita perlu tahu info update soal teknologi. Kamu udah pakai AI yang mana nih? BTW, kalau habis berkegiatan, mood kan turun tuh. Bangkitin lagi, request lagu di Pro 2 FM. Waktunya Pro 2 Hit List. Perut lapar. Kita ini lapar. Dengerin rekomendasi kuliner dan jajanan UMKM bikin ngiler. Habis makan, udah kenyang, jangan lupa self-reward. Bukan self-reward itu ya, tapi ini. Yes, olahraga. Dengerin info dan beritanya. Ada yang happening dari dunia entertainment juga. Oh, kulit kerang ajaib. Apa yang harus kami lakukan supaya bisa keluar dari hutan ini? Tidak ada. Mantep ya, kalau mood bisa bagus terus, biar jadi smart people, melek isu kekinian di Indonesia dan mancanegara, kayaknya afdol ya. Tradisi Bu Pertiwi alias Tanah Bali jangan dilupain. Cek Dewasa Ayu, gatre terkini seputar Bali. Dan dengerin lagu Bali juga. Udah mulai larut, on the way istirahat, pastinya butuh yang rileks ditemenin lagu-lagu yang kamu suka. It's time for Request Time. Bahas film, dengerin terus ya, Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Kerjaan banyak banget dah. Aduh, puyeng kalau gini nih. Untung ada ini, RRI Digital. Nah, ini baru asik.
This is Taylor Swift. This is Brendan from Panic at the Disco. I'm the only one of me. Baby, that's the part of you. So take me, let's fly away. I've never been so wide awake. No, nobody but me can keep me safe. I'm on my way. My name is Alan Walker. Give it up for Sabrina Carpenter. Please welcome Marshmello and Churches. Every day, you're saying the words that I want you to say. I'm on my way. Searching everybody that me. You're listening to Pro 2 Singaraja. Teman terbaik kamu. 'Cause I need you here with me. Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket. Hah? Sarbagita? Sarbagita, saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending, yang viral. Woi kak, Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan? That's why kita perlu tahu info update. Pro 2, penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan Gen Z. Nah, ini kalau udah ngomong Pancasila, nilai-nilai keindonesiaan itu kayak gimana gitu ya. Tapi kok kayaknya susah banget diterapin sama Gen Z zaman sekarang ya. Jadi selalu teknologi dijadikan alasan. Nah, ini sebenarnya salah banget teman Pro 2. Oke, aku masih undang atensi kamu semuanya. Silakan kalau pengen gabung pengen nanya gitu ya, pengen gabung, bisa banget di WhatsApp-nya Pro 2 FM di 0811 399 1054, atau kamu juga bisa DM di akun media sosial kita, ada Facebook RRI Singaraja, Instagram dan TikTok RRI_Singaraja. Bisa nih live chat di aplikasi RRI Digital atau di channel YouTube kita RRI Singaraja Official. Oke, kita kembali ke topik terkait dengan nilai-nilai keindonesiaan atau nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan Gen Z. Kalau dari Laksmi sendiri, apa sih dampak ketika kita atau Gen Z tersebut tidak menerapkan nilai-nilai Pancasila atau nilai-nilai keindonesiaan tersebut? Jadi dampaknya itu banyak sekali ya kak ya. Banyak Sekali karena generasi ini kan merupakan generasi penerus bangsa Indonesia. Seharusnya merasa bangga dengan Pancasila begitu. Betul. Karena kan Pancasila inilah salah satu jembatan untuk bisa saling menghormati satu sama lain. Karena Indonesia ini kan multikultural banget kak. Betul. Jadi kadang tuh satu desa sama desa lain tuh punya tradisi yang berbeda. Oh iya, betul banget. Nah, itulah gunanya Pancasila untuk menyatukan. Ya, menyatukan. Meskipun begitu. dengan banyak perbedaan gitu. Iya. Jadi dampaknya itu yang pertama adalah kurangnya nilai toleransi, khususnya di agama ya kak ya. Karena saya lihat di media sosial banyak sekali orang-orang yang bertengkar masalah agama kak. Iya, banyak sekali. Benar. Sebenarnya itu bukan suatu hal yang bisa dipermasalahkan ya nggak sih? Harusnya gitu. Tapi untuk zaman sekarang itu ada saja yang dipermasalahkan di media sosial kak. Senggol dikit ya. Senggol dikit hancur. Itu adanya penodaan agama. Oke. Yang kedua itu ada kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Karena saya juga Gen Z, jadi tahu berita-berita di media sosial yang memang kebanyakan ada kekerasan dan anak. Gitu. Yang ketiga itu adanya tingginya konflik antar kelompok. Tingginya konflik antar kelompok yang merasa kelompoknya itu udah paling bagus ya, paling benar gitu. Jadi itu sih yang bisa memperpecah belah, memperkeruh ya. Yang keempat itu ada kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi. Gitu. Kesadaran mungkin ya, kurang kesadaran gitu. Kurangnya kesadaran gitu. Terus yang kelima itu biasanya kurangnya partisipasi remaja. Dalam hal untuk memperkokoh
tali silaturahmi antar umat beragama dan kebudayaan. Oke. Nah, jadi itu terkait dampak-dampak Dampaknya. yang bisa muncul ya kalau dalam kehidupan sehari-hari kita tidak bisa menerapkan nilai-nilai Pancasila tersebut. Nah, tadi di awal juga Laksmi sudah menjelaskan banyak ya gimana sih caranya menarik daya minat generasi muda atau Gen Z sekarang ini biar biar lebih suka atau lebih mencintai terkait mungkin materi-materi nilai-nilai keindonesiaan atau nilai-nilai Pancasila nih. Nah, kalau menurut kamu tantangan dalam penerapan atau mungkin peluangnya juga deh untuk menerapkan nilai Pancasila di kehidupan nyata atau di realitas seperti apa, Laksmi? Tantangannya itu yang pertama, meskipun teknologi dan media sosial dapat menjadi alat penyebaran informasi yang efektif, jadi penggunaan yang tidak bijak dapat memicu penyebaran berita bohong, Kak. Atau hoax ya? Iya, Oke. banyak sekali sekarang Betul. penyebaran berita hoax. Itu sih tantangannya buat remaja sekarang agar bisa pilih-pilih berita. Gitu. Karena kan mudah terprovokasi Iya. remaja-remaja sekarang, Kak. Betul. Nah, itu karena kurangnya iman ya. Ya, benar. Kalau orang bilang sih kurangnya iman gitu. Iya. Yang kedua yang paling sering terjadi yang sudah dijelaskan tadi bahwa masuknya budaya asing. Oke. Masuknya budaya asing yang tidak selalu sejalan dalam nilai-nilai yang sekarang begitu. Yang dapat mengancam adanya identitas bangsa. Contohnya K-popers, Kak. K-popers dan orang-orang remaja sekarang kan suka-suka Korea, Kak ya. Betul. Suka banget banget sama Korea gitu. Iya. Jadi mereka lebih suka budaya asing, lebih suka budaya asing daripada budaya-budaya kita di sendiri. benar. Budaya-budaya kita sendiri. Jadi itulah yang namanya nanti krisis identitas. Oke. Mungkin dalam hal pengekspresian diri gitu ya, karena kalau Benar. terlalu mencontoh budaya-budaya luar, mungkin dari hal yang paling simpel dari hal pakaian dulu deh. Benar banget. Ya, kalau kita lihat Gen Z, cara berpakaiannya Cara seperti berpakaiannya sudah berbeda dengan berpakaian Gen anak-anak. Alpha. Iya. Karena itu realita. Kita sebenarnya boleh sih mengidolakan siapa aja boleh. Boleh sekali. Boleh banget. Cuman ambil dari sisi positifnya. Oke, jangan semuanya plek ketiplek dicontoh gitu. Karena namanya budaya luar dengan budaya kita di Indonesia sendiri itu kan pasti jauh berbeda. Nah, selain itu ada juga dampak lainnya, Laksmi? Yang kebanyakan sih itu, Kak, ada budaya asing yang masuk. Nah, itu dari segi dampak. Kemudian dari segi peluang gimana nih? Dari segi peluang kita harus memanfaatkan teknologi. Oke, lagi kembali ke teknologi. Karena kan remaja sekarang itu nggak bisa lepas dari teknologi, Kak ya. Iya, betul. Nggak bisa lepas dari gadget, sejam 2 jam aja lepas dari HP udah Kayak gimana gitu. Jadi harus menggunakan media sosial dan teknologi untuk bisa menyebarkan kebudayaan dan tradisi kita, agar budaya-budaya asing itu nggak masuk, agar nggak mudah masuk gitu. Oke, betul. Tuh, yang kedua ada menjadi agen perubahan. Jadi dengan kreativitas dan inovasi, karena kan remaja sekarang kalau dibilang kreatif sangatlah kreatif gitu. Banget kreatifnya. Kreatif banget gitu. Apalagi kalau udah di AI itu. Bikin kartun, bikin segala macem karakter gitu udah paling jago. Iya, paling jago banget. Jadi itulah kita harus memanfaatkan kekreativitasan kita dan inovasi kita untuk bisa menyebarkan kebudayaan kita. Oke. Selain itu ada lagi? Yang terakhir ada etika online, Kak. Etika online karena kita sudah bergelut dengan dunia maya. Jadi etika online ini sangatlah dibutuhkan untuk berkomentar ya, Kak. Iya. Karena pemikirannya sangat kritis, jadi apa-apa pasti dikritik. Oke. Jadi harus dengan etika. Tidak boleh sembarangan, harus adanya etika online. Sedikit salah untuk berkomentar udah parah banget. Oke. Pasti bisa berantem di media sosial. Iya. Jadi penting banget menjaga jari. Benar banget. Kalau di real life penting menjaga omongan, kalau di media sosial
penting menjaga jari. Oke, karena yang mengetik itu jari. Jari, ya. Jadi sekarang yang dipermasalahkan bukan pemikiran orang kalau di media sosial, tapi yang dipermasalahkan adalah jari. Padahal jari itu hanya mengetik, ya nggak sih? Sumbernya itu kan dari pemikiran orangnya. Iya. Oke, jadi memang kita tidak bisa seperti yang kita bilang tadi di awal, tidak bisa menyatukan pikiran orang, harus sama dengan kita, karena namanya hidup pasti punya perbedaan. Nah, antara aku sama kamu aja pasti beda kan? Pasti beda banget. Dari usia beda, pemikiran juga pasti lebih beda. Nah, jadi cuman gimana sih cara menyatukan perbedaan itu gitu? Jangan sampai itu yang menjadi perpecah belahan antara beberapa pihak atau orang-orang, apalagi media sosial. Waduh, ini emang benar-benar ya tantangan banget ya nggak sih? Kamu selaku guru, pasti tantangan banget kan? Gimana cara mengedukasi siswanya? Jadi agar meminimalisir lah melihat ataupun kepo-kepo di media sosial gitu ya, apalagi yang tentang dengan toleransi, keberagaman seperti yang kamu bahas tadi. Nah, itu memang susah banget ya nggak sih? Bener banget, susah banget, susah sekali. Membentuk karakter siswa susah sekali. Iya. Makanya ada yang namanya pendidikan karakter di keluarga, Kak. Harus dari keluarga, harus dari anak usia dini tuh harus dididik di keluarganya dulu. Jadi pas di sekolah baru deh kita bisa mengimplementasikannya dengan teman sekolah, dengan guru, dengan masyarakat di sekolah gitu. Jadi lebih mudah dibentuk di sekolah ya kalau memang sudah ada penanaman karakter di lingkungan keluarga kan gitu. Nah, karena meskipun keluarga itu juga tidak bisa lepas tangan gitu aja. Oh, udah anakku sekolah, udah biar diajarin di sekolah. Kan pernah nggak dengar kata itu? Banget. Banyak kan? Udah aku sibuk nyari uang, anakku udah sekolah bayar mahal-mahal. Nah, gurunya fungsinya apa gitu. Nah, jadi cemohan-cemohan yang seperti itu emang kadang agak bikin kesel sih ya. Iya, agak bikin kesel. Tapi mau gimana lagi, emang seorang guru ya tugasnya ngajar gitu. Nah, kalau dari Laksmi sendiri nih, ketika kamu pernah nggak sih ngerasa bosen gitu dalam memberikan edukasi kepada siswanya? Pernah nggak? Pasti kadang kan anggap nih si A yang bandelnya minta ampun gitu misalnya. Nah, kamu udah terapin nih, kamu udah kasih tahu gimana sih caranya, cobalah seperti ini, tapi tetap aja nggak ngaruh gitu. Bukan ke bosan sih, Kak, tapi lebih ke agak jengkel sih. Agak jengkel Gitu. Jadi sudah berkali-kali dikasih tahu gitu, tidak diterapkan, agak sedikit jengkel. Mungkin karena umur saya dengan umur siswa saya sama, hampir gak jauh beda Kak ya. Betul, jadi betul. Mungkin di apa ya, agak sedikit ya serasa adik lah gitu. Karena ada sedikit perbedaan. Jadi masih logikanya punya pola pikir yang hampir sama. Iya, benar. Jadi nah, menurut kamu kalau menghadapi orang yang seumuran, anggap udah seumuran kamu tuh, lebih mudah nggak? Kadang iya, kadang enggak, Kak. Kadang iya, kan kadang pemikiran orang kan beda-beda Kak ya. Betul. Jadi harus ngasih taunya juga harus ya sesuai dengan diri tupoksi kita. Ya, begitu. Jangan lebih keras gitu. Karena kan sama-sama kerasnya. Kalau kita keras jadi berantem nanti. Gak jadi ngajar ya. Gak jadi ngajar. Debat yang jadinya. Iya, debat jadinya. Nah, jadi teman berdua tadi sudah lumayan panjang ya obrolan aku sama Laksmi terkait dengan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan Gen Z. Nah, kalau menurut kamu ada nggak sih upaya tertentu yang bisa kamu lakukan untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila ini kepada anak didik kamu? Upayanya, Kak? Iya. Upayanya itu biasanya saya ajak berpikir sih, Kak. Ajak berpikir. Kadang kemarin ada libur tengah semester. Saya tanya satu-satu siswanya, coba jelaskan apa yang kamu lakukan sesuai dengan sila pertama, sila kedua, 3 dan keempat dan kelima. Gitu. Sebenarnya mereka sudah menerapkan nilai-nilai itu, Kak. Cuma mereka mungkin tidak ada kesadaran, gitu. Jadi saya tanya dan saya kasih contoh juga. Kalau hal yang kamu lakukan ini sudah termasuk dari penerapan nilai-nilai Pancasila gitu.
kadang tanpa dia sadar gitu ya. Tanpa dia sadari. Tanpa dia sadari sebenarnya dia udah melakukan atau mungkin minimal sudah menerapkan nilai-nilai Pancasila. Nah tadi kamu nyebut 5 Pancasila kan ya, Pancasila kan ada 5 dasar nih. Nah menurut kamu dari kelima sila tersebut nilai mana yang paling penting diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dari kelima tersebut kalau menurut kamu sendiri Laksmi? Dari kelima, sebenarnya kelima itu sangat penting sih Kak. Semuanya sangat karena penting. sangat berkaitan sekali. Iya, tapi yang terpenting deh. Kalau dari 5 kalau dikasih pilihan kan ada 5, nah pilih satu aja gitu. Yang mana kira-kira? Kalau dari Laksmi sendiri deh, dari sudut pandang kamu sendiri sebagai Gen Z, mungkin mikir dari sila kedua kali kayak. Sila kedua. Ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kenapa? Kasih dong alasan kenapa kamu milih sila kedua kalau menurut kamu yang paling wajib diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Semuanya wajib lagi Kak. Tapi tadi kan udah milih 2 nih. Nah, tadi kan Laksmi sendiri udah milih sila kedua. Alasannya dong, kalau kamu milih ada pilihan 5. Pilih 1, itu pasti punya alasan kan? Nah, jadi alasannya gimana nih? Agak terjebak nggak? Agak terjebak. Agak terjebak. Tapi kamu udah milih. Agak terjebak. Agak terjebak. Memang, tapi dari sudut pandang kamu aja deh. Kalau dari sudut pandang saya itu semuanya berkaitan Kak. Harus saling berkaitan dan harus saling jalan. Iya gitu. betul. Saling bergandengan. Harus saling bergandengan. Tapi tadi kan kamu milih 2. Pasti punya alasan tersendiri kenapa sih 2 gitu. Atau angka 2-nya unik. Karena kemanusiaan yang adil dan beradab itu kan memiliki makna nilai kemanusiaan. Betul. Jadi karena kita saling bersosialisasi, harus ada nilai-nilai kemanusiaannya begitu. Iya, karena namanya hidup ya, nggak bisa hidup sendiri kita kan. Benar ya. banget. Kalau kamu nggak hidup sendiri, enggak kan? Enggak. Jangan kan hidup sendiri pas posisi lagi sendiri, teman lagi asik jalan-jalan aja udah nggak enak banget. Nggak enak banget. Iya, jadi memang namanya hidup di dunia ini manusia itu pasti saling membutuhkan. Benar. Dengan sesamanya. Nah, jadi itu mungkin alasan kenapa si Laksmi memilih sila kedua. Nah, kalau teman berdua milih sila kemana? Sila kemana lagi? Sila berapa nih maksudnya? Oke, jadi jangan kemana-mana, dengerin terus Pro 2 FM dan jadikan teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket. Hah? Sarbagita? Sarbagita, saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending, yang viral. Woi Kak. Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan? That's why kita perlu tahu info update soal teknologi. Kamu udah pakai AI yang mana nih? BTW, kalau habis berkegiatan, mood kan turun tuh. Bangkitin lagi, request lagu di Pro 2 FM. Waktunya Pro 2 Hitlist. Perut lapar. Kita ini lapar. Dengerin rekomendasi kuliner dan jajanan UMKM bikin ngiler. Habis makan, udah kenyang, jangan lupa self-reward. Bukan self-reward itu ya, tapi ini. Yes, olahraga. Dengerin info dan beritanya. Ada yang happening dari dunia entertainment juga. Oh, kulit kerang ajaib. Apa yang harus kami lakukan supaya bisa keluar dari hutan ini?
Tidak ada. Mantep ya, kalau mood bisa bagus terus, biar jadi smart people, melek isu kekinian di Indonesia dan mancanegara, kayaknya afdol ya. Tradisi Bu Pertiwi alias Tanah Bali jangan dilupain. Cek Dewasa Ayu, gatre terkini seputar Bali, dan dengerin lagu Bali juga. Udah mulai larut, on the way istirahat, pastinya butuh yang rileks ditemenin lagu-lagu yang kamu suka. It's time for request time. Bahas film, dengerin terus ya, Pro 2 dari Singaraja, teman terbaik kamu. Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket. Hah? Sarbagita? Sarbagita, saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending, yang viral, viral. Woi Kak. Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan? That's why kita perlu tahu info. Ternyata waktu kita tinggal sedikit. Masih mau ngobrol. Kita tambah 1 jam lagi gimana? Boleh Kak? Boleh. Nah, yang kayak gini nih suka nih Gensi ya, pikirannya kritis, tanpa mikir panjang lebar udah gas gitu aja. Oke, pertanyaan akhir deh dari Kak Eni untuk Laksmi. Kalau boleh tahu nih, menurut kamu sendiri gimana cara mungkin pengimplementasian sila-sila dalam Pancasila untuk kehidupan kita sehari-hari, mungkin bisa dicontohkan dari sila pertama mungkin apa, kedua, ketiga hingga sila kelima. Oke Kak, dari sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Dari makna ketuhanan berarti mengamalkan ajaran agama. Betul. Berdoa setiap hari. Karena kan di Indonesia banyak sekali agamanya Kak ya. Iya betul. Jadi sesuai dengan agama masing-masing, yaitu berdoa dan membantu sesama agama, tidak memilih-milih begitu. Tidak membedakan agama satu Benar dengan agama yang sekali. lain ya. Oke. Sila kedua itu kemanusiaan yang adil beradab. Itu biasanya menghormati pendapat orang lain Kak. Jadi sikap mendengarkan dan menghormati pendapat orang lain, baik itu secara dunia nyata maupun di media sosial. Gitu. Menolong sesama juga. Yang ketiga ada persatuan Indonesia. Jadi menghargai keberagaman budaya. Jadi sikap menghargai dan mengenali keberagaman budaya asli Indonesia sebagai kekayaan bersama. Jadi tanpa merasa lebih baik. Yang keempat ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, jadi aktif dalam berpartisipasi dan musyawarah. Jadi kan setiap kelompok harus namanya bermusyawarah ya Kak ya. Betul. Jadi begitu. Jangan kan kelompok kita hidup di desa itu kan biasanya ada kan ya, biasanya ada rapat-rapat kecil gitu. Benar. Nah kamu aja seorang anak muda Gens itu kan pasti ada STT di daerahnya. Benar. Nah itu setiap ada kegiatan kita pasti ada musyawarah, ada rapat-rapat kan ada kegiatannya juga. Iya. Jadi sekecil apapun kelompoknya harus tetap bermusyawarah dan berdemokrasi. Betul. Yang kelima yang terakhir Kak, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi mengutamakan keadilan dan kesetaraan. Jadi memegang prinsip bahwa semua orang itu sama. Nggak ada pengecualian, tidak ada perbedaan. Iya, tidak ada tumpang tindih. Yang seharusnya kita harus saling merangkul ya. Benar. Antara satu sama lain, entah itu dari ras apa, dari suku apa, dari agama apa. Nah itu harus dipersatukan. Iya benar banget. Nah jadi Laksmi yang sudah berprofesi sebagai guru pendidikan Pancasila sudah jalan berapa? Udah mau 6 bulan Kak. Oh baru mau 6 bulan. Suka duka sebagai seorang pendidik yang mengajarkan nilai Pancasila gimana nih, bisa diceritain sedikit Laksmi? Awalnya masih gini ya Kak ya, masih agak kaget sedikit, agak shock karena ini adalah pengalaman pertama saya. Jadi tapi makin hari makin
ya diluaskan sabarnya gitu. Diperluas sabarnya gitu. Jadi sudah terbiasa antara sikap siswa satu dan siswa lainnya gitu. Karena kan setiap orang itu kan memiliki karakter yang berbeda-beda Kak. Jadi saya sudah tahulah begitu. Tahulah karakter murid-muridnya gitu ya, mungkin si A si B. Benar. Jadi lebih ke menerima aja gitu. Iya. Oke. Baik, terima kasih Laksmi sudah bincang-bincang ya, kurang lebih selama sejam ke belakang tadi. Terima kasih banyak, dan semoga apa yang menjadi perbincangan kita pagi hari ini terkait dengan topik yang kita bahas ya. Jadi penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan Gen Z. Jadi kehidupan sehari-hari atau di kehidupan media sosial seperti yang tadi Laksmi sudah bahas. Jadi memang Gen Z sekarang hidupnya di dunia serba teknologi. Tapi kita juga harus pintar-pintaran dalam menggunakan teknologi. Jangan sampai seperti yang kamu bilang tadi, jari malah membuat kamu mendapatkan masalah kan ya. Sekarang udah nggak otak lagi nih disalahin, tapi jari. Karena jari yang mengetik gitu. Oke, sebagai closing deh dari Laksmi, mungkin ada yang ingin disampaikan untuk teman Pro 2 atau untuk anak didiknya barangkali nih pagi hari ini lagi dengerin ibu gurunya di sini. Buat teman-teman semuanya, buat Bapak Ibu, kalau anaknya pengen ketemu sama saya di SMA Lab Undiksa, boleh banget daftarin anaknya di SMA Lab Undiksa. Jadi semuanya gurunya keren-keren di sana. Salah satunya Laksmi sendiri. Waduh. Oke, terima kasih Laksmi. Semoga lain waktu kita punya kesempatan ya untuk ngobrol dan berbagi lagi untuk teman-teman Pro 2. Jadi yang pasti dengan topik dan tema yang berbeda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket. Hah? Sarbagita? Sarbagita, saatnya berbagi